Assalamualaikum Pak Tanjung. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Pak Tanjung? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya kalau gitu. Ini sesuai kesepakatan kita kemarin. Pak Tanjung kan minta, saya bilanglah bahasanya minta ya supaya saya lihat Pak Tanjung. Ya Bu, kemarin. Iya. Biar Pak Tanjung bisa mengembangkan kompetensi coaching Pak Tanjung ya. Iya Ibu, saya kan merasa kompetensi coaching saya apalagi di present ini, menghadirkan diri secara penuh itu masih kurang Ibu. Kadang-kadang bisa terbagi fokus saya Ibu gitu. Oke, jadi Pak Tanjung mau tingkatkan kompetensi coaching Bapak di bagian menghadirkan diri seutuhnya. Iya Ibu, presentnya Bu. Kalau secara spesifik menghadirkan diri seutuhnya yang kayak mana yang Bapak maksud Pak? Fokus gitu dari awal sampai akhir seperti itu Bu. Kadang-kadang ya banyak gangguan Ibu, kadang-kadang handphone saya berbunyi, kadang-kadang pikiran saya tiba-tiba ke masalah yang lain seperti itu Bu. Padahal ada coach yang di hadapan saya lagi membutuhkan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Oke, berarti Bapak merasa ada kendala-kendala di luar itu yang membuat Bapak tergoyahkan ininya ya, kehadiran dirinya. Iya Pak, iya Bu. Itu yang membuat saya kurang fokus. Jadi kalau gitu ini kita diskusikan dulu ya Pak Tanjung. Rubrik penilaian percakapan coaching yang mana yang mau kita buat ini? Di present Ibu. Oh, di present aja kita ya. Oke, baik. Nanti di penilaiannya kita fokuskan ke present ya, menghadirkan diri. Jadi saya rasa itu kunci utamanya Bu di kompetensi coaching ini. Kalau kita nggak bisa hadir secara penuh, otomatis kita nggak bisa mendengarkan dengan aktif, apalagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, berarti itu apanya ya kunci dari prinsip coaching ini ya? Iya, menurut saya seperti itu Bu. Makanya saya kemarin meminta Ibu untuk mengobservasi saya supaya saya bisa tahu apa yang perlu saya tingkatkan. Jadi kalau rasa Pak Tanjung nanti ketika kita mau mengembangkan kompetensi Pak Tanjung yang menghadirkan diri itu, indikator pencapaiannya itu kayak mana jadi supaya berhasil rasa Pak Tanjung? Saya merasa berhasil ketika si coach itu nyaman Bu. Nyaman dalam arti dia nggak ada lagi yang ditutup-tutupi permasalahannya Ibu. Dan dia bisa menceritakan apa yang dipermasalahkannya, apa yang menjadi hambatan bagi dirinya dengan mengalir gitu Bu. Oke, selain itu ada lagi Pak Tanjung? Saya rasa itu aja Ibu. Aja oke. Jadi nanti Bapak Tanjung merasa bahwasanya Pak Tanjung bisa mengembangkan kompetensi menghadirkan diri seutuhnya ketika coachingnya dengan nyaman berbicara dengan Pak Tanjung ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Kira-kira. Sesuai yang udah kita sepakati, rubrik penilaian juga udah kita sepakati, yang mau Bapak Tanjung kembangkan juga sudah kita sepakati. Jadi izin saya mengobservasi Pak Tanjung ya. Iya Ibu, bisa Ibu. Kebetulan ada juga ini Tanjung. guru yang pengen curhat gitu. Oh iya. Jadi Pak Tanjung ini mau praktik coachingnya sama siapa? Sama guru rekan sejawat ini Bu. Bisa diceritakan apanya Pak Tanjung, masalahnya? Rekan sejawat ini mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena menerima laporan dari pengawas Bu yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas itu mengatakan keberatan dia Bu ketika guru saya ini, rekan saya ini tanpa buku teks mengajarmu. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Ya, dia mengajar memanfaatkan sumber-sumber lainnya seperti dari digital, dari platform-platform belajar. Gitu. Ketika diingatkan pengawas, rekan saya ini menyampaikan dia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Gitu.
Oke, terima kasih Pak Tanjung. Saya harap nanti Pak Tanjung bisa mengembangkan kompetensi menghadirkan diri seutuhnya ya ketika berbicara dengan coaching. Silakan Pak Tanjung. Iya Ibu, terima kasih Bu. Sampai ketemu di observasi ya Ibu. Iya Pak Tanjung. Assalamualaikum Pak Anwar. Masih mute Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak. Kemarin kan kita sehat, alhamdulillah Pak. Lagi dalam keadaan sehat nih Pak. Pikiran pun mulai mulai enak. Kemarin kan kita udah sepakat nih Pak. Kata Bapak ingin menceritakan sesuatu pada saya. Coba bisa didetailkan lagi Pak. Apa yang menjadi pikiran Bapak? Iya Pak. Yang kemarin Pak ya. Terima kasih Pak sudah ada waktunya. Itulah Pak. Semalam kan kemarin ada saya disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Setelah itu saya ditegur kepala sekolah tentang supervisi itu Pak. Oh, Bapak disupervisi sama pengawas. Terus pengawas melapor pada kepala sekolah. Dengar Pak? Ya. Dengar Pak, dengar. Ya. Bapak ditegur sama. Ya betul Pak. Kepala sekolah. Kemudian habis itu ya, habis itu kepala sekolah iya seperti itu Pak gambarannya Pak. Menurut Bapak yang menjadi teguran kepala sekolah itu atas laporan dari pengawas itu, iya Pak, seperti itu Pak bahasanya Pak, seperti itulah. Maksudnya apa intinya Pak yang dipermasalahkan? Iya, tegurannya menurut saya simpel saja Pak, cuma miskomunikasi aja. Oke, inti permasalahannya miskomunikasi di mana adalah karena tidak memakai buku Pak. Tidak memakai buku paket. Gitu, Pak. Karena tidak memakai buku teks. Bapak tidak memakai buku paket. Jadi pada saat Bapak mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Tidak memakai. Iya, soalnya artinya di situ adalah sebenarnya kan kita sudah memakai kurikulum Merdeka, di mana karena teks, di mana kurikulum Merdeka ini kan buku. Iya, saya mendesain sebuah pembelajaran yang mendukung pembelajaran saya, Pak. Kemudian sesuai dengan yang kemudian model pembelajarannya dan yang saya pakai itulah sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, Pak. Maksud saya kan Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya pengawas. Saya memakai media yang lain, Pak. Yang saya ambil mungkin dari sebuah kasusnya, contohnya mungkin dari Google gitu Pak. Gimana si anak di situ adalah senang dengan model seperti itu Pak. Orang itu mengobservasi gitu Pak. Jadi yang saya dapat teguran di situ adalah kepala sekolah menyampaikan bahwa harus katanya memakai teks gitu Pak.
dari. Jadi menurut Bapak, walaupun Bapak tidak menggunakan buku teks, Bapak tetap menggunakan sumber belajar dari yang lain ya Pak? Iya, medianya contohnya Pak, yang saya kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia, media yang saya pakai adalah teksnya itu adalah dari saya ambil dari Google, contohnya teks prosedur gitu Pak. Contohnya, iya, jadi saya buat di situ Pak. So, dengan saya desain sendiri, kemudian pun yang saya desain ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu Pak. Iya Pak, saya rasakan ini cuman butuh komunikasi di antara Bapak Ya, media yang pengawas lain. dan kepala sekolah. Bapak Betul, bisa Pak. menceritakan Kemudian apa yang akan Bapak lakukan itulah sebenarnya untuk mengatasi permasalahannya Pak. masalah Makanya tersebut. saya sampaikan di sini adalah kemungkinan besar di sini permasalahannya lah cuma miskomunikasi gitu. Ada rencana Bapak ke depan untuk mengatasi masalah ini? Halo? Apa rencana Bapak ke depan untuk mengatasi masalah ini? Ya, halo Pak. Halo Pak. Apa rencana Bapak ke depan Dengar untuk suara saya, mengatasi Pak? masalah ini? Jelas Pak, jelas. Apa kira-kira rencana Bapak ke depan untuk mengatasi masalah miskomunikasi yang menurut Bapak jadi permasalahan utama di sini? Inilah Pak, inilah yang saya sampaikan. Apakah dia rencana saya nanti besok, kebetulan kan hari ini kepala sekolah nggak ada di sekolah. Ada, iya ada Pak. Rencana saya besok adalah menghadap kepala sekolah, kemudian kebetulan hari ini kepala sekolah nggak ada. Iya, rencana ke depannya untuk mengatasi. Halo, dengar Pak? Halo? Dengar Pak, dengar Pak. Halo, dengar Pak. Dengar Pak? Iya, rencana saya Dengar, besok Pak. adalah ketemu sama kepala sekolah. Rencana Bapak ketemu kepala sekolah ya Pak. Apa yang mau Bapak bicarakan dengan kepala sekolah Pak? Saya besok menjumpai kepala sekolah dan menyampaikannya, pertama saya minta maaf, kemudian saya sampaikan untuk meluruskan miskomunikasi ini Pak. Kenapa alasannya, kenapa saya tidak memakai buku teks gitu Pak? Karena saya sudah mengobservasi siswa saya, orang itu sukanya adalah memakai media yang lain gitu ya Pak. Lebih kata anak-anak lebih menarik, makanya saya tidak memakai yang namanya buku teks gitu dia Pak. Dengar Pak. Menurut Bapak, rencana yang akan Bapak lakukan dengar Pak. Menurut Bapak, rencana yang akan Bapak lakukan ini, dengar Pak. Menurut Pak Anwar, rencana yang akan Bapak lakukan ini seberapa besar tingkat keberhasilannya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya bicarakan di situ adalah untuk meluruskannya Pak. Kenapa alasannya? Kenapa pertama saya minta maaf, kemudian yang kedua untuk menjelaskannya secara terperinci kenapa saya tidak memakai buku teks gitu dia Pak. Mudah-mudahan iya, nanti Bapak kan dengan sudah penjelasan saya nanti kepala sekolah nanti akan memahami apa yang saya lakukan waktu di supervisi Pak. Ya kan Bapak ini kan sudah menceritakan rencana yang Bapak akan lakukan ke depannya.
pertanyaan saya Pak, menurut Bapak seberapa besar rencana Dengar, yang Pak? Bapak ini? Dengar Pak, seberapa besar rencana yang akan Bapak lakukan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, kalau ditanya sebagai Keberhasilannya. sekretariat saya, iya, soalnya karena tadi pertama kan kita sudah minta maaf, kemudian nanti yang kedua kita jelaskan di situ Pak, karena alasannya logis. Karena mungkin situasi dan kondisi mungkin saat itu kepala sekolah tidak memahami ataupun kurang peka gitu Pak. Artinya di situ nanti kita jelaskan kenapa tidak kita memakai buku teks, apa alasannya, kemudian positif negatifnya nanti kita sampaikan di situ Pak. Soalnya Bapak ini kalau kita jelaskan secara bagus, Bapak ini akan menerima gitu Pak. Berarti menurut Bapak rencana Bapak ini bisa menyelesaikan miskomunikasi ini nantinya ya Pak? Seperti itu, Iya Pak. Iya. Terus ke depannya rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menghindari permasalahan ini terjadi lagi seperti itu Pak? Apa ada rencana tindak lanjut Bapak? Iya, rencana tindak lanjutnya sudah saya jelaskan. Ke depannya pun Pak, saya jelaskan mana tahu nanti ada supervisi ke depan. Sistem pembelajaran saya seperti ini. Artinya di sini adalah saya memakai media yang lain ketika nanti di buku teks itu tidak menarik ataupun tidak disukai anak-anak. Saya nanti akan mencari lebih baik lagi praktiknya, modelnya, kemudian pun media yang dipakai gitu Pak. Nanti biar nggak ada lagi kesalahpahaman. Baik Pak, saya rasa Bapak sudah menemukan solusi nih ya untuk permasalahan Bapak. Iya Pak, alhamdulillah sudah menerima. Terima kasih ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya tentang undang yang saya rasakan. Udah saya pendam 1 minggu ini. Setelah percakapan kita tadi. Iya, setelah dirasakan Pak sudah mendapat solusi, yang dirasakan bahagia, sudah tenang Pak, sudah kembali sudah plong gitu Pak. Jadi apa komitmen Bapak ke depannya? Setelah ini udah ada Pak rencana, udah membuat lanjut juga komitmen Bapak ke depannya terhadap ya komitmen ke depannya Pak tetap semangat. Itu yang pertama di dalam kelas. Di mana nanti di sini adalah soalnya kan yang pertama tadi kita mendapatkan solusi dari kepala sekolah. Ya, tentunya kita tetap seperti komitmen saya bahwa menuntun anak ini sesuai dengan kebutuhan si anak. Nah, itu dia Pak. Luar biasa Pak. Saya senang nih Pak. Saya senang tadi dari kemarin Bapak sudah mengajari saya bahwa kita perlu bicara dan hari ini Bapak menceritakan secara detail permasalahan Bapak. Terus Bapak juga sudah mendapatkan solusi sendiri nih. Bahkan Bapak Bunda senang. Ada yang perlu kita bicarakan lagi Pak terkait permasalahan yang Bapak hadapi? Saya saat ini cukup Pak. Mana tahu besok masih ada yang mau dibicarakan nanti. Iya, di situ nanti saya sampaikan sama Bapak. Terima kasih ya Pak. Saya siap mendengar semua Pak. Baik Pak Anwar. Bagaimana Pak Anwar? Iya Pak. Bisa akhiri percakapan ini? Bisa Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya, mudah-mudahan permasalahan yang Bapak hadapi bisa selesai. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Tetap semangat. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Tanjung. Iya Ibu. Iya, gimana perasaannya Pak Tanjung setelah melakukan coaching dengan rekan Bapak tadi? Alhamdulillah lebih baik Ibu. Saya sudah bisa menghadirkan diri secara utuh. Saya juga sudah bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, alhamdulillah ya Pak. Iya.
seperti yang Bapak sampaikan tadi, indikator ketercapaian pengembangan Bapak menghadirkan diri seutuhnya itu ketika coachingnya nyaman gitu. Iya. Jadi dari praktik coaching tadi, apakah coachingnya nyaman Bapak lihat? Saya lihat coachingnya nyaman Ibu. Coaching tanpa ada beban menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, itu menurut saya indikator bahwa dia sudah nyaman dalam pelaksanaan coaching ini. Oke Pak. Terus tadi di awal Bapak juga bilang bahwasanya akan ada kendala-kendala gitu. Jadi dari yang Bapak praktik coaching tadi, apakah Bapak merasa ada kendala ketika Bapak melaksanakan praktik coaching? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, Bu. Selama praktik coaching berlangsung tidak ada kendala. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah mengetahui indikator ketercapaian yang ingin kita kembangkan tadi. Coach juga terlihat sangat nyaman menyampaikan masalahnya ke Bapak. Terus kendala-kendala pun juga tidak ada. Jadi boleh saya sampaikan hasil catatan observasi saya, Pak? Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, kalau dari yang sesuai kita sepakati tadi di ya sebelum Bapak lakukan coaching, Bapak ingin meningkatkan kompetensi menghadirkan diri seutuhnya. Jadi setelah saya lihat Bapak melaksanakan coaching tadi, betul yang Bapak sampaikan, coachnya sudah nyaman bercerita dengan Bapak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus Bapak pun sebagai coachnya sudah mendengarkan aktif, yang artinya Bapak sudah menghadirkan diri Bapak seutuhnya. Terus ketika tadi coach bercerita ke Bapak, Bapak pun nggak ada memotong pembicaraan coach, tetap mendengarkan gitu. Jadi ketika Bapak nggak ada memotong, jadi coachnya pun nyaman bercerita dengan Bapak. Saya rasa itu saja Pak yang sudah saya observasi tentang pengembangan diri Bapak di kompetensi menghadirkan diri seutuhnya. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu. Ini berkat bantuan Ibu juga pas pra-observasi kan kita ketemu dulu kan. Iya Pak. Jadi sudah tahu apa yang mau dikembangkan fokusnya ya Pak. Iya, jadi saya jadi Pak, ya Ibu. Jadi Pak Tanjung, setelah Bapak melakukan coaching tadi, kompetensi menghadirkan diri Bapak seutuhnya kan sudah bagus. Iya, Ibu. Sangat bagus lah kalau saya bilang. Jadi apa yang mau Bapak lakukan? Maksudnya kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi gitu Pak? Ya setelah saya lihat saya bisa menghadirkan diri secara utuh, saya tentunya pengen mengembangkan kompetensi yang lain, termasuk mendengarkan aktif, menangkap kata-kata kunci dari si coach, karena kunci keberhasilan juga tidak terlepas dari kita bisa menangkap kata-kata kunci dari si coach, Ibu. Oke, berarti selanjutnya dari berdasarkan yang tadi Bapak mau meningkatkan kompetensi menemukan kata-kata kunci di percakapan coaching Bapak ya? Iya, mendengarkan aktif. Oke, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan di lain waktu untuk saling berbagi, saling meningkatkan kompetensi diri kita ya Pak. Iya Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Tanjung? Saya mengucapkan terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama Pak Tanjung. Itu sabar membantu saya gitu. Sama-sama Pak Tanjung. Oke, jadi kalau gitu kita sudahi ini kita ya Pak, supervisi kita hari ini. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Tanjung. Ya Ibu.